Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu kita akan membahas mengenai teks ceramah. Namun sebelum saya mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Sebelum saya mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya ingin mempresensi terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk di kelas ini pada hari ini? Iya Pak. Nihil ya, alhamdulillah. Sehat semua kan? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ya, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Namun sebelum masuk ke dalam materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apa sih teks ceramah itu? Mungkin salah satu atau salah dua siswa dapat menjelaskan terlebih dahulu apa itu teks ceramah. Ya, siapa yang ingin menjawab? Acungkan tangan. Ya, Saudara Afan, silahkan. Apa itu teks ceramah? Ya Pak, menurut saya teks ceramah adalah teks yang mendeskripsikan beberapa nasihat untuk disampaikan kepada khalayak. Mungkin seperti itu dulu Pak, Ya. yang saya ketahui. Ya, terima kasih Saudara Afan mampu menjawab pertanyaan saya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Maksud saya ingin menjawab. Ya, Saudara Ipul, apa itu teks ceramah? Ya Pak, menurut saya teks ceramah adalah teks yang seperti pidato itu Pak. Mungkin itu saja Pak yang Seperti saya itu. sampaikan. Oh ya, bagus sekali. Terima kasih Saudara Ipul. Mungkin ini sedikit pendahuluan dulu sebelum masuk ke materi. Terima kasih yang sudah berpartisipasi ikut menjawab. Nah, mungkin setelah saya atau saudara menjelaskan sedikit mengenai pengertian teks ceramah, mungkin saudara bertanya-tanya, untuk apa sih belajar teks ceramah? Nah, mungkin kalian penasaran bertanya-tanya. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai manfaat teks ceramah. Yang pasti setelah kita mempelajari teks ceramah, kita akan memahami betul apa itu teks ceramah, baik dari isi, struktur, cara berceramah, hal yang dilakukan sebelum berceramah, bagaimana menjadi penceramah yang baik. Hal itu akan kita bahas pada materi kali ini. Sampai di sini paham? Paham Pak? Ya, baik. Saya akan melanjutkan materi. Di sini Bapak akan menjelaskan menggunakan media papan tulis. Sudah Bapak tulis menggunakan judul dengan tulisan teks ceramah dengan ada lambang cinta, seperti cinta kepada kalian. Ya, langsung saja dalam teks ceramah terdapat poin-poin utama. Poin pertama yaitu definisi yang sudah tadi dijelaskan oleh beberapa teman kalian. Saya akan mempertegas lagi. Definisi dari teks ceramah merupakan teks atau kegiatan di mana pembicara memberikan nasihat atau petunjuk kepada pendengar. Jadi, mungkin saudara sudah paham ya mengenai teks ceramah, karena sebenarnya ceramah itu banyak dilakukan di mana saja. Namun perlu diingat, ceramah tidak hanya dilakukan oleh ustadz saja. Bapak di sini juga berceramah, karena saya bertujuan memberikan nasihat dan petunjuk. Paham? Insya Allah paham Pak. Alhamdulillah. Kemudian poin selanjutnya yaitu ciri-ciri. Dalam teks ceramah memiliki karakteristik dan ciri-ciri. Di antaranya yaitu bahasanya mudah dipahami. Dalam berceramah kita perlu menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Apabila bahasa kita sulit dipahami dan pendengar tidak peka, maka apa yang disampaikan dari pembicara ceramah tidak akan tersampaikan. Tujuannya tidak akan tersampaikan. Kemudian ciri yang kedua yaitu isinya jelas, objektif dan benar. Dalam berceramah harus menggunakan sesuatu yang benar, tidak berbohong, sehingga tidak menimbulkan berita hoax. Dan yang terakhir, mungkin dari saudara bisa ada yang menyebutkan? Tidak ada?
yaitu untuk PR Anda saja, kalian cari sendiri ya. Kemudian poin penting selanjutnya yaitu struktur. Kita sebagai pelajar bahasa Indonesia sepatutnya memahami apa sih struktur dari teks ceramah. Struktur dari teks ceramah meliputi tiga hal maksud saya. Pertama pendahuluan, kemudian isi, kemudian penutup. Saya minta nanti saudara cari apa saja sih yang memuat dari pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, kemudian poin penting selanjutnya yaitu jenis-jenis. Tidak hanya manusia saja yang punya jenis ya, teks ceramah juga punya jenis-jenisnya. Ketawa dong. Oke. Teks ceramah mempunyai jenis-jenis. Yang pertama bersifat umum dan yang kedua bersifat khusus. Umum di sini digunakan untuk masyarakat luas sehingga mudah dipahami atau diterima masyarakat secara umum. Sedangkan secara khusus ya digunakan secara khusus. Misalnya Bapak di sini memberikan ceramah mengenai teks ceramah. Nah, yang selanjutnya ini ada unsur-unsur. Dalam ceramah itu ada 3 lagi unsur-unsurnya, yaitu pertama pembicara, yang kedua isi materi, yang ketiga pendengar. 3 materi ini atau ketiga unsur ini harus ada, perlu diingat harus ada. Karena dalam ceramah, misalkan saja tidak ada pembicara. Coba bayangkan ceramah tanpa pembicara, siapa yang akan berbicara? Setan, bukan. Kemudian yang kedua isi materi. Pastinya kalau dalam ceramah ada sesuatu yang ingin disampaikan. Apabila tidak ada materi, apa yang disampaikan? Telepati? Tentu tidak. Kemudian yang ketiga yaitu pendengar. Apabila ceramah tidak ada pendengarnya, sama saja penceramah itu monolog, bicara sendiri. Kemudian kaidah kebahasaan, jelas kaidah kebahasaan itu harus ada. Kita sebagai siswa bahasa Indonesia patut memahami kaidah kebahasaan yang ada. Kaidah kebahasaan dari teks ceramah sendiri meliputi 1. Persuasif atau memberikan ajakan, karena tujuan dari teks ceramah atau ceramah sendiri memberikan ajakan. Yang kedua menggunakan kata istilah, karena dalam teks ceramah sering menggunakan kata istilah. Dan yang terakhir mengkaitkan dengan argumentasi atau pendapat dari sang penceramah. Kemudian metode. Poin penting dalam berceramah perlu kita menggunakan metode. Karena tanpa metode kita akan kebingungan akan menggunakan ceramah bagaimana caranya untuk menyampaikan kepada pendengar. Metode ada 4 hal, maksudnya ada 4 metode. Pertama ekstemporer, yang kedua impromptu, yang ketiga membaca naskah, dan yang keempat menghafal. Mungkin membaca naskah dan menghafal saudara sudah paham, tapi sedangkan impromptu dan ekstemporer mungkin saudara belum paham. Ekstemporer dan impromptu merupakan, coba saudara cari sendiri, karena saya tidak ingin memiliki siswa yang manja terhadap materi. Saya ingin siswa saya aktif, mandiri dalam mencari materi pembelajaran. Mungkin saya cukupkan dalam materi teks ceramah ini. Saya rasa saya ingin siswa saya mampu mengamati, mempraktikkan, mengkomunikasikan, menanya, dan mendiskusikan 5M. Saya ingin sekali siswa saya memiliki sikap tersebut. Mungkin dari sikap tersebut ada beberapa hal yang belum terlaksana, yaitu mempraktikkan dan mendiskusikan. Jadi saya minta tolong kepada salah satu siswa atau siapa saja boleh, tolong maju ke depan, praktikkan ceramah apa saja terserah. Yang penting saudara maju, nanti akan saya beri reward berupa poin keaktifan. Yang ingin maju silahkan, saya tunggu. Sambil menunggu saya akan memperlihatkan contoh teks ceramah melalui media PPT. Karena saya menggunakan pembelajaran menggunakan media selain papan tulis, saya menggunakan PPT. Siswa-siswa dapat melihat lebih jelas contoh teks ceramah. Contoh singkat, padat, dan jelas mungkin bisa dipahami oleh siswa. Ya, paham? Oke. Sudah ada yang ingin maju? Ya, saudara Afan lagi. Wah, hebat sekali ini saudara Afan. Ingin maju ke depan lagi? Ya, silahkan saudara Afan berceramah.
Ya, terima kasih. Saya sangat mengapresiasi Saudara Afan. Aktif sekali dalam pembelajaran kali ini. Setelah kalian mengkomunikasikan, mengamati, mendiskusikan, dan mempraktikkan, saya minta satu lagi, kalian tolong diskusikan dengan teman sebangku saja. Dalam Saudara Afan berceramah, apa saja sih kekurangan ketika Saudara Afan berceramah? Tolong kalian catat di buku kalian. Serta tambahan, tolong rangkum apa yang saya bicarakan tadi mengenai materi saya, dan juga cari materi yang belum tersampaikan dari saya. Oke. Setelah itu coba kalian kerjakan terlebih dahulu. Saya beri waktu 30 menit. Saya tunggu. Silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Cukup? Sudah ya, buku sudah dikumpulkan kepada saya. Insya Allah buku saya kembalikan besok. Hari ini mungkin saya cukupkan materi pada kesempatan kali ini, tapi saya akan mengevaluasi sedikit dalam pembelajaran. Pembelajaran kali ini sudah begitu nyaman, lancar, menyenangkan. Akan tetapi besok kalau ketika pembelajaran, jangan itu-itu saja siswanya. Saya kasihan kepada Saudara Afan, nanti nilainya bagus sendiri. Nanti teman-teman iri, nanti menyalahkan saya. Oke. Kemudian nanti ketika kalian di rumah, saya ingin memberikan proyek kalian agar lebih memahami mengenai teks ceramah. Saya minta saudara membuat ceramah atau saudara berceramah, kemudian saudara rekam, kemudian saudara post di Instagram atau di sosial media kalian, terserah. Apabila salah satu siswa atau beberapa siswa tidak memiliki sosial media, silahkan kirimkan ke email saya di @darinasrullah@gmail.com. Ketentuan waktu minimal 5 menit, maksimal terserah, tema bebas, apapun itu sekreatif kalian, sepandai-pandainya kalian. Oke, terima kasih. Saya sangat mengapresiasi pada pembelajaran hari ini, sangat menyenangkan, luar biasa. Saya sangat senang. Rencana pembelajaran minggu depan kita akan tetap melanjutkan teks ceramah, dan kita akan mengkoreksi hasil video atau hasil ceramah dari saudara. Mungkin saya cukupkan sekian. Apabila saya dalam memberikan materi terdapat tutur kata atau perkataan yang kurang berkenan di hati saudara, tolong dimaafkan. Saya bukan mantan, jadi tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.